Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian pasti akan datang menghampiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Ketika manusia telah meninggal, maka segera urusan dunia akan berakhir. Tapi bagaimana dengan kehidupan akhirat? Ternyata ada fase kehidupan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama, alam barzakh. Alam barzakh merupakan batas pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, antara keduanya ada batas atau barzakh yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surat Ar-Rahman ayat 20. Alam kubur adalah persinggahan pertama manusia setelah meninggal dunia. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Semua pertanyaan itu akan dijawab dengan amalnya ketika hidup di dunia. Sehingga jika ia dapat menjawab dua pertanyaan dua malaikat tersebut dengan benar, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun jika ia gagal dari pertanyaan dari dua malaikat itu, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Saat hari kebangkitan ini, semua makhluk akan dihidupkan kembali setelah mereka mati. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk hidup akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk hidup akan hidup kembali tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Setelah itu ruh-ruh akan kembali menuju jasadnya dan manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penggiringan di madang mahsyar. Setelah dibangkitkannya semua makhluk tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia dan hewan, berkumpullah mereka di suatu tempat yang luas, yaitu bernama padang mahsyar. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit akan diadili oleh Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surat Ibrahim ayat 48.
Yang keempat, penimbangan amal baik dan buruk. Yaumul Mizan adalah hari penimbangan amal manusia, di mana setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara pasti dan yakin tentang amal baik dan juga amal buruknya. Penimbangan ini dilakukan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Surat Al-Anbiya ayat 47. Yang kelima, hari perhitungan amal manusia. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun besar, amal manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu juga sebaliknya, semua amal keburukan juga akan mendapatkan balasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan, Allahumma hasbini hisaban yasir. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Asyim. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus. Setelah melakukan proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang sangat lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini terbentang di atas neraka yang menghubungkan dengan surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang terjatuh ke neraka dan tidak sedikit dari mereka yang bisa melewatinya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dalam sabdanya, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu ada yang berlari secepat kedipan mata. Kilat, angin, dan kuda berlari. Para malaikat berkata, Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan, yang dikoyak juga selamat, sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketujuh, tempat terbaik, surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Tempat ini dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang cukup baik. Selain orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ternyata ketakwaan seseorang juga akan menghantarkannya ke dalam surga.
Hal ini sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Sangat indah, dan di dalam surga terdapat banyak kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya. Yang kedelapan yaitu tempat terburuk neraka. Mendengar kata neraka pasti membuat kita merinding dan takut. Neraka adalah suatu tempat yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, serta orang-orang yang melanggar syariat Islam. Masuk ke dalam neraka adalah sebuah kehinaan, karena ini adalah tempat yang paling buruk di akhirat kelak. Karena hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka penuh dengan siksaan dan penderitaan atas segala perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Hud ayat 106 sampai dengan 107. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah fase perjalanan hidup yang telah meninggal, kemudian akan menjalani kehidupan setelah meninggal. Semoga kita dapat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat dan mencapai jannah, berkumpul dengan para orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.